Halo teman-teman, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JPRH. Waduh, Persib Bandung berhasil mengalahkan Madura United dengan skor telak 5-0. Wah gila, dan ini merupakan kemenangan terbesar Persib Bandung di musim ini. Biasanya kan Persib menang 1-0, 2-1. Paling besar tuh ketika mengalahkan PSBS Biak dengan skor 3-0 pada putaran pertama. Namun kali ini Persib Bandung mengamuk. Bahkan saya pun gak terprediksikan gitu ya bahwa skornya akan sebesar ini. Namun tentunya ya Madura United pun sebenarnya tidak tampil buruk ya. Justru Persibnya saja gitu ya yang memang tampil 3 kali lipat lebih baik, lebih klinis daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke teman-teman, di konten terbaru kali ini tentunya saya akan review jalannya pertandingan Persib Bandung melawan Madura United. Dan tentunya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu ya. Tekan juga tombol like-nya dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu starting 11 ya, dan juga line up yang diturunkan oleh Igor Tolik ya pada pertandingan kali ini karena Boyan Hodak itu menerima akumulasi kartu kuning. Oke, Igor Tolik memang ya karena satu bagian dengan Boyan Hodak gitu ya, gak mungkin juga Igor Tolik merumuskan starting 11 itu tidak berdiskusi dengan Boyan Hodak. Pasti sudah berdiskusi terlebih dahulu. Nah, Teja Pakualam kembali mengisi posisi penjaga gawang, lalu juga 2 center back di belakang yaitu Federico Barba dan Patrizio Matricardi tidak tergantikan ya di 4 pertandingan atau di 5 pertandingan ke belakang di Persib Bandung, baik itu di BRI Super League ataupun di Piala Champions Asia 2. Berhubungan juga Jelo Cesar yang belum kelihatan bahwa dia itu sudah sembuh gitu ya. Dan juga Eliano Rendos dan Kakang Rudianto kembali menempati posisi back kiri untuk Eliano, dan Kakang menempati posisi back sebelah kanan. Lalu juga 2 double pivot di tengah yaitu Frans Putros dan Luciano. Nah, Tom Haye masih belum juga bergabung ke dalam skuad Persib Bandung yang kabarnya sedang ada urusan keluarga gitu ya. Namun dengan urusan keluarga tersebut Tom Haye ini sudah melewatkan 2 pertandingan ya di BRI Super League bersama Persib Bandung. Selanjutnya di posisi nomor 10 diisi oleh Berginho ya. Untuk sekian kalinya Berginho menempati posisi ini. Dan lumayan lah ya, sangat terlihat peningkatan kualitas permain dari Berginho ya, ketika memang dia diberikan peran yang memang sangat begitu bebas. Selanjutnya William Barros, Sadi Ramdhani kembali menempati posisi back posisi sayap kanan dan sayap kiri, dan juga Ramon Tengki kali ini dipilih sebagai pemain yang turun terlebih dahulu dari awal babak pertama ya. Biasanya kan Andrew Yung tidak tergantikan tuh di 4 pertandingan akhir, ataupun ketika Andrew Yung itu digantikan oleh Sergio Castel. Namun saya kurang menerima informasi ya, entah Sergio Castel ini tidak masuk di line up kali ini, mungkin ya mengalami masalah pada kebugarannya gitu ya. Nah, sehingga Ramon kembali terpilih menjadi starting line up di pertandingan melawan Madura United ini. Oke. Dari bangku cadangan masih ada nama Made Wirawan. Ini sangat mengejutkan ya. Yang memang meskipun sudah pensiun, ini Made Wirawan kembali terlibat gitu ya. Dan mudah-mudahan saja dia ini tidak bermain gitu. Kalau bermain, wah ini kacau ya. Karena ya ia masih usia yang perform dan sekarang di usia senjanya. Oke. Lalu juga Pitra Maulana, ada Kurzawa juga, Robi Darwis, Beckham Putra, Deddy Kusnandar, Adam Alis, Dewangga, Mark Klok ya yang kembali masuk ke line up Persib Bandung yang kembali dari cedera juga. Lalu juga Dion Max, Nazril dan Andrew Yung yang di pertandingan melawan Madura ini Andrew Yung harus memulai dari bangku cadangan. Oke, di babak pertama teman-teman, dari line up ini saya tidak melihat bahwa ada salah satu orang pun pemain Persib Bandung itu tampil buruk. Tidak sama sekali ya. Mereka ini tampil dengan level yang kelihatannya itu lebih siap, lebih matang, lebih oke. Gitu ya, dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kenapa saya katakan Persib 3 kali lipat lebih baik daripada pertandingan sebelumnya? Ini alasannya. Karena nyaris gak ada pemain yang tampil buruk. Gitu. Apalagi di babak pertama Persib Bandung itu bermain mampu mengendalikan tempo permainan dan menjaga ritme permainan. Gitu ya. Coba kita lihat di pertandingan semalam. Pernah gak kita melihat pemain Madura itu nyaman megang bola? Enggak kan? Bola itu pasti dipegang oleh pemain Persib Bandung. Pasti ada di kendali Persib Bandung. Meskipun ada 1-2 momen gitu ya yang didapat oleh Madura, itu kan tidak menjadi sebuah serangan yang berbahaya. Namun ketika Persib mendapatkan bola, permainan itu lebih stabil, lebih fleksibel ya. Pergerakan tanpa bola pemain itu lebih cair, lebih fleksibel. Ditambah lagi jarak antara pemain Persib Bandung baik di tengah, di belakang, di depan itu terjaga teman-teman.
Dan ini saya rasa Persib mulai menemukan solusi gitu ya. Ketika Persib tampil mentok gitu ya, ketika lawan melakukan defense zona marking yang memang sangat begitu rapat, dan biasanya kan Persib selalu kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan ketika bermain seperti itu. Nah, tetapi kali ini dengan skema 1-2 sentuhan ya, permainan Persib Bandung itu sangat hidup, baik di sisi Sadi Ramdhani ataupun di sisinya Uliam Baros, ataupun ketika ada di tengah juga, gitu ya. Dan ini agak sedikit berbeda sebenarnya di laga melawan Persita, yang mana Persita ya di laga melawan Persita, Persib Bandung kerap kali kesulitan ketika memasuki 1/3 pertahanan dari Persita. Namun di laga melawan Madura, Persib Bandung ini mampu mengombinasikan umpan 1-2 sentuhan ya, yang banyak diakhiri oleh crossing tajam ke kotak penalti. Nah, mungkin ini sudah dilatih gitu ya oleh Igor Toling ataupun oleh Boyan Hodak di sesi latihan. Nah, sehingga crossing dari pemain Persib Bandung itu bahaya sekali, bos. Gol Ramon Tengki, asis dari Kakang Rudianto, itu adalah sebuah crossing yang memang wah, itu sangat mahal. Sulit sekali untuk bisa memberikan crossing seperti itu. Dan beruntungnya Ramon Tengki itu berada di posisi yang memang sudah sangat siap untuk menerima bola. Pada akhirnya Ramon berhasil mencetak gol cepat ya di awal-awal babak pertama, sehingga ini memberikan sebuah tekanan kepada Madura United. Dan Madura menurut saya di ketinggalan 1-0 di awal babak pertama itu mereka gak bisa diam. Namun tentunya petaka terjadi lagi, ya kan? Ketika Ramon Tengki mencetak gol kedua lewat asisnya dari Berginho. Ini yang saya katakan tadi, bahwa Berginho di laga ini itu lebih progresif permainannya dan pergerakannya. Kalau Berginho ini kayaknya kalau dia dikasih bebas untuk bergerak itu lebih bahaya. Dan kayaknya ini akan menjadi terus dipertahankan oleh Igor Toling atau Boyan Hodak di pertandingan selanjutnya. Ya, bahwa Igor Toling dan Boyan Hodak itu sudah melihat, sudah menemukan kemampuan Berginho itu di mana gitu. Oke. Selanjutnya gol kedua tercipta dari Ramon Tengki ya, dan ya akhirnya setelah Ramon ini banyak menepi gitu ya, karena mungkin terlalu banyak menepi ya, pada akhirnya Ramon ini kembali mencetak gol. Sudah berapa gol tuh Ramon? 5 kayak. 5 gol ya. Sudah 5 gol ya. Dan juga di akhir babak pertama Persib mencetak gol ketiga dari golnya Uliam Baros. Akhirnya setelah sekian lama Uliam Baros berbulan-bulan terakhir tidak mencetak gol, Uliam Baros sukses mencetak gol lagi di laga ini ya, melalui yang didalui oleh Berginho. Berginho terlebih dahulu menendang bola, namun penjaga gawang dari Madura United itu gak bisa membuat bola itu aman. Nah, sehingga bola muntah ya, bola liar disamber oleh Uliam Baros, dan itu merupakan ya hal yang sangat positif bagi Persib Bandung, dan jarang sekali gitu ya Persib mendapatkan gol-gol seperti itu sepanjang ini di BRI Super League. Oke. Pada akhirnya Persib Bandung di babak pertama teman-teman sudah unggul dengan skor 3-0, dan saya rasa ini udah dikatakan kill the game lah ya untuk Madura United, karena sulit gitu. Mencetak 1 gol pun itu sulit, apalagi untuk mengejar 3 gol. Karena ini posisinya adalah di kandang Persib Bandung, bukan berarti saya meremehkan. Karena emang sulit gitu. Sekelas tim dari ACL 2 pun kan ya selalu kesulitan ketika menghadapi Persib Bandung di GBLA. Gitu. Dan ketika juga di BRI Super League kan Persib selalu menjaga rekor tidak terkalahkan, bahkan selalu clean sheet tuh ketika bermain di kandang, apalagi baru kemasukan 1 gol lagi. Nah, ini membuktikan bahwa ya gak semudah itu mengalahkan Persib Bandung di kandangnya sendiri. Oke. Di babak kedua sebenarnya Persib ini lebih menurunkan tempo ya, mereka lebih sabar, lebih menjaga ritme bola di belakang gitu ya. Namun sayang sekali Madura ini banyak melakukan kesalahan teman-teman ya. Apalagi banyak melakukan kesalahannya itu di tengah. Mereka banyak kehilangan bola. Nah, ini yang memang mengacaukan sistem permainan dari Madura United. Persib ketika lawannya banyak melakukan kesalahan, pastilah Persib melakukan serangan cepat. Padahal kan banyak sekali peluang-peluang yang terjadi tuh. Ya, ditambah lagi Persib Bandung memasukkan ya pemain-pemain yang memang secara level lebih meningkatkan permainan. Dimasukkan Beckham Putra, dimasukkan Andrew Yung, Kurzawa juga masuk, Adam Alis juga masuk. Gitu ya. Nah, ini semakin membuat daya dobrak dari Persib Bandung itu semakin tajam, bukan semakin tumpul, malah semakin tajam. Hingga pada akhirnya Persib Bandung berhasil mencetak 2 gol tambahan ya, lewat golnya Andrew Yung ya, melalui asisnya dari Eliano, dan juga gol dari Frans Putros ketika tendangan Adam Alis itu malah terkena tiang gitu ya, dan memang agak sedikit gak percaya kita juga, kok bisa Adam Alis
di posisi gawang sudah kosong itu gak bisa memasukkan bola. Wah, itu keterlaluan Mas Adam ya. Untung saja di sana ada Frans Putros ya, yang memang meskipun sudah mati langkah namun kakinya masih sempat gitu ya untuk menyambar bola dan berhasil mencetak gol kelima dari bagi Persib Bandung, sehingga Persib tetap bisa mengamankan 3 poin di pekan ke-23 ini. Nah, akhirnya Persib Bandung tetap berada di puncak nih setelah kemarin di pekan ke-22 tetap berada di bayang-bayang Persija Jakarta. Kemarin pun Persija sempat menang juga dari Maluku United. Namun Persib Bandung kembali membuat situasi tetap berada di genggaman Persib Bandung yang ini merupakan modal yang sangat penting menurut saya gitu. Karena di pertandingan selanjutnya itu super seru gitu ya. Apalagi Persija akan menghadapi Borneo gitu ya. Persib pun akan menghadapi Persebaya Surabaya. Setelah itu pun Persib akan kembali menghadapi Borneo. Nah, itu semakin ramai gitu ya. Persija pun akan menghadapi Dewa. Semakin ramai gitu ya. Dan ini saya rasa adalah laga-laga yang sangat krusial dan menentukan sekali. Ya, siapa tim yang memang tampil konsisten, tidak kalah melawan tim-tim di papan atas yang lainnya, maka tim itu akan juara. Namun, tim yang memang banyak mendapatkan kekalahan, ya, apalagi ketika melawan tim-tim di papan atas yang lainnya, gak kalah pun misalnya mendapatkan hasil seri, wah, udah gitu ya. Kesempatan untuk mendapatkan gelar juara bukan tidak mustahil, tapi itu sudah kecil. Oke, jadi teman-teman jangan lupa like, dan jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, selamat berbuka puasa, dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.